Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Fitri Handayani dari SD Swasta Al-Kota Kota Langsa. Saya Mailida Saputri dari SMP Negeri 14 Langsa. Saya Winda Tia Ariska dari SD Negeri 9 Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu Fitri. Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Baik, Bu. Nah, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama belajar mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir yaitu Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin bisa Waalaikumsalam, Ibu Awi. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ada yang bisa saya bantu nih? Begini, Bu, saya sebenarnya punya masalah nih, Bu. Ini tentang proses pembelajaran saya di kelas. Yang mana anak-anak kok sepertinya kurang tertarik dengan pelajaran saya, sehingga kelas itu menjadi kurang interaktif gitu, Bu. Jadi gini, menurut Bu Awin, kelas yang interaktif itu kelas yang seperti apa ya? Kalau menurut saya sih kelas interaktif itu saya pengennya anak-anak itu lebih aktif, lebih mau bertanya, yang mana terjadinya proses percakapan dua arah itu, sehingga mereka berani mempresentasikan hasil kelompoknya. Tapi kok kayaknya kelas saya kurang aktif gitu. Nah, jadi sejauh ini adakah yang sudah Bu Awi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, sejauh ini ada Bu, saya lakukan. Paling saya coba untuk anak-anak itu biasanya saya membuat
10 Bu konsisten gitu Bu. Jadi dalam usaha Ibu Awin selama ini adakah hambatan yang dihadapi? Ada sih Bu, walaupun nggak semua. Ada sebagian siswa yang tidak tertarik, masih cenderung sibuk dengan dirinya sendiri, dengan buku catatan atau dengan lain, tapi tidak semua begitu Bu. Lalu selama ini yang sudah Ibu Awin lakukan untuk menarik minat siswa tersebut apa dan bagaimana? Saya sih palingnya untuk mengantisipasi anak tersebut supaya tertarik itu ya Bu, dalam bentuk gambar atau artikel-artikel yang saya ambil dari internet. Itu sih Bu sejauh ini. Selain cara yang sudah Ibu Awin lakukan selama ini apakah Ibu Awin memiliki rencana-rencana lain yang akan Ibu Awin lakukan? Rencana saya akan sering berkomunikasi dengan teman, dengan wanita, karena saya mengharapkan si wanita itu lebih semangat, lebih aktif Ibu Awin dari pembicaraan kita ini apa yang dapat Ibu Awin simpulkan dan dapatkan? Gini Bu, kalau saya sudah mulai terpikir bagaimana cara untuk supaya kelas saya lebih interaktif dalam proses pembelajaran saya di kelas. Kemudian saya tadi ada cara-cara yang sudah saya lakukan seperti itu kan Bu, yang mana saya menjanjikan materi atau video pembelajaran yang menarik dan bermakna, sehingga saya juga bisa memberikan sumber belajar yang lain seperti artikel atau dari media sosial TikTok, sehingga anak-anak memiliki kemampuan tidak hanya dengan auditory, visual juga. Saya juga akan coba sharing dengan berbagai teman sejawat yang mana untuk pengalaman belajar dengan teman sejawat yang saya anggap sudah berhasil untuk kelas Baiklah Bu Awin, sebentar ya. Diskusi Ibu Awin dengan Ibu Anita. Tidak sabar juga rasanya saya menunggu hasil tersebut. Terima kasih juga Ibu Awin. Assalamualaikum, Mai. Mai, tadi sudah melakukan coaching ya dengan cepat ya. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Mai, menurut saya sebagai observer ya Bu Mai, tadi proses coaching tadi Bu Winda dan Bu Mai sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Mai sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Winda, sehingga Bu Winda bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Mailida Saputri dari SMP Negeri 14 Langsa. Saya Winda Tea Ariska dari SD Negeri 9 Langsa. Dan saya Fitri Handayani dari SD Swasta Al-Kautsar Kota Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Winda, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Jadi, ini ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Winda ya. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, silahkan. Nah, pada coaching kita hari ini khususnya saya akan memberikan nilai yaitu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching. Di antaranya pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coach kali ini yaitu yang pertama Lester Bu, yang mana saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda Bu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pada observasi kali ini saya ingin terlihat dalam kompetensi yang spesifik Bu, yaitu saya ingin kembangkan dalam mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir nih ya Bu Winda, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saat menjalani bisnis. Demikian dulu ya Pak observasinya untuk kali ini ya. Jadi silakan Ibu Winda melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Winda. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Oh, begini Bu, ini terkait dengan pembelajaran siswa yaitu kurangnya minat belajar siswa khususnya dengan mata pelajaran sejarah. Dikarenakan siswa merasa bosan dan jenuh dengan materi yang disampaikannya. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ini berarti masalah anak kurang tertarik terhadap mata pelajaran sejarah dikarenakan siswa merasa bosan atau jenuh pada materi yang disampaikan. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di dalam kelas Bu, khususnya dalam materi pelajaran sejarah agar anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan dengan materi yang saya berikan Bu. Oke, jadi yang diharapkan ini adanya perubahan yang bertema. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan bagaimana caranya agar anak tertarik dengan
skalanya malah turun di angka 5 seperti coba begitu. Oh, oke oke. Berarti skalanya di level 5 ya. Nah, pada kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam minat belajar siswa pada proses pembelajaran sejarah? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu ya. Karena kalau yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih. Akan tetapi kalau mengingat dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi, kemungkinan ada perubahan Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, tentang rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin seperti penyampaian metode, model atau media pembelajarannya yang harus lebih bervariasi. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu pernah lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Saya berkolaborasi dengan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oh, jadi dengan berkolaborasi dengan sejawat dalam bidang penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang harus lebih menarik dan bervariasi begitu ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu dalam penyampaian metode, model atau media pembelajaran untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasikan itu yang bagaimana ya Bu? Seperti ini Bu, mungkin dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif, gitu Bu, agar anak-anak tidak bosan. Seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin menggunakan aplikasi pembelajaran ya, gitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan atau melaksanakan penggunaan aplikasi pembelajaran tersebut? Insya Allah secepatnya ya Bu. Beberapa hari ke depan, insya Allah saya akan melakukannya dan saya akan mencobanya. Aplikasi yang sudah digunakan. Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran yang baru bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di kelas agar siswa tidak merasa jenuh saat pembelajaran sejarah ya Bu, dengan cara membuat aplikasi membuat slide PowerPoint dan lain-lain Bu. Sudah ada gambaran ya Bu ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di kelas ya Bu ya, lebih bervariatif agar siswa tidak merasa bosan, jenuh ketika proses pembelajaran sejarah. Dan baik, saya tunggu nanti ya kabar-kabar dari Ibu setelah melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas. Bu, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu dapat terrealisasi dan semoga berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah pengalaman saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa dapat terjadinya perubahan pada proses pembelajaran saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung aja ya Bu ya pada saya, semoga kita bisa lagi kesempatan kemudian mungkin sampai di sini dulu ya Bu. Salam Dinda. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Ibu. Bu Winda tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Fitri
Oke Bu Winda, menurut saya sebagai observer ya Bu, pada proses coaching tadi Bu Winda dan Bu Fitri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Indah juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fitri, sehingga Bu Fitri bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan pada coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu, sebelum kita tutup, kompetisi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami, mendalami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, begitu ya Bu. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu Indah, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Winda T. Ariska dari SD Negeri 9 Langsa. Saya Mailida Saputri dari SMP Negeri 14 Langsa. Dan saya Fitri Andayani dari SD Swasta Al-Kostar Kota Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah Bu, saya sehat walaupun kegiatan banyak, tapi saya tetap semangat. Masya Allah, luar biasa ya Bu, walaupun banyak kegiatan Ibu tetap semangat. Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa kegiatan coaching ini direkam, yang mana untuk program CGP, dan nantinya akan dilihat dan didengar oleh fasilitator. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membantu Ibu meningkatkan potensi Ibu yang bagian mana ya Bu? Saya ingin Ibu dapat membantu saya di kompetensi kehadiran penuh, di mana saya sering teralihkan fokusnya saat mendengarkan orang lain berbicara kepada saya. Oh, berarti bagian yang ingin Ibu amati adalah gagal fokus ya Bu terhadap sesuatu. Benar sekali. Saya sering gagal fokus karena saya bicara dengan orang lain, sehingga saya menjadi kurang Selanjutnya setelah coaching, Ibu akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu. baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Iya gimana Bu? Apakah Ibu saat ini ada waktu luang nih buat saya, karena ada yang ingin saya diskusikan nih dengan Ibu? Alhamdulillah saat ini saya sedang ada jam kosong nih Bu. Apa ya yang bisa saya bantu ya Bu? Nah, jadi begini Bu, saya kan menjadi wali kelas 3 nih, dan salah satu murid saya ada yang kesulitan nih dalam membaca. Jadi membacanya itu masih terbata-bata, sehingga sulit untuk memahami teks bacaan, soal, dan juga terlambat menulis. Nah, jadi bagaimana ya Bu solusinya yang tepat? Baik Bu. Apakah anak tersebut pernah Bu? Pernah sih saya tes bisa menyebutkan, walaupun ada beberapa yang sering terbalik antara F dan V.
Selain itu Bu, cara apa lagi yang Ibu lakukan agar anak tersebut dapat lancar membaca? Saya ada mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi orang tuanya ibunya juga tidak dapat membaca dan menulis, dan juga anak tersebut ditinggal dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Jadi saya meminta ibunya untuk memasukkan anak tersebut ke kelas membaca dan menulis karena ibunya tidak mampu mengajarkan mereka. Wah, itu juga sudah langkah yang baik. Kalau begitu, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan di sekolah apa lagi ya Bu? Sepertinya saya harus memberikan perhatian yang lebih dengan mengajarkannya membaca setelah mulai sekolah. Saya juga mencoba Wah, sangat luar biasa ide tersebut Bu. Sudah tidak sabar saya menantikannya. Jadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencananya saya akan rajin mencari referensi di sosial media dan internet untuk mendapatkan bagaimana sih metode belajar membaca dan menulis dengan cepat. Jadi sebagai bentuk evaluasi diri saya dan menjadi tugas. Bagus itu Bu. Kalau begitu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, saya inginnya sih ibu tetap bisa meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya sebagai bentuk evaluasi dan umpan balik, Bu. Semangat Bu. Saya senang mendengarnya dan siap untuk membantu Ibu menyelesaikan evaluasi hasil pembelajaran di kelas. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Bu, saya mulai tenang dan sudah mulai mendengarkan hal apa yang akan saya lakukan ke depan setelah diskusi dengan Saya juga turut senang. Semoga Ibu sukses membuat anak tersebut rajin membaca dan menulis. Semoga mereka mendapatkan bakat yang lainnya. Sebelumnya saya merasa gagal fokus jika ada seseorang yang mengajak saya bicara. Namun, saat ini saya merasa lebih rileks dan santai, mengatur fokus saya dan itu berhasil. Apa alasan Ibu menilai bahwa Ibu sudah fokus dalam kegiatan coaching belajar? Saya mulai lebih memahami dan merasakan perasaan guru lain yang berdiskusi dengan saya. Tanpa rasa sadar, muncul pertanyaan-pertanyaan yang membangun daya pikir dan konsentrasi saya stabil. Oh, jadi Ibu, saat ini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya dari coaching yang Ibu lakukan. Ya Bu, boleh. Dengan senang hati saya mendengarkannya. Sebelumnya, usaha Ibu dalam coaching tadi sudah patut saya apresiasi. Dimana saya melihat Ibu sudah mulai fokus, terlihat sudah melihat lawan bicara Ibu dengan serius, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang membangun
saya akan berlatih untuk berbicara dengan orang lain dan menatap wajahnya. Lalu saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang harus saya lakukan untuk mencari informasi dengan mengikuti webinar atau membaca buku yang berkaitan dengan peningkatan kultus. Bagus dan mantap sekali ya Bu, suatu terobosan baru besar buat Ibu. Namun selanjutnya, kapan Ibu mulai bisa melaksanakan komitmen perubahan tersebut? Secepat ini Bu, saya akan melakukannya besok agar dapat segera dievaluasi. Akan ya Bu, semangat Ibu. Lalu untuk kegiatan coaching, lanjutan apa yang dilakukan dan di mana ya Bu? Apakah sudah ada rekan sejawat yang bersedia membantu Ibu? Kemungkinan tetap di sekolah setelah 2 atau 3 minggu ke depan ya Bu. Untuk evaluasi setelah rekan saya melakukan tahapan dari solusi yang sudah disampaikan. Selain itu, saya bersyukur karena rekan saya sangat mendukung dan cara berpikir dalam menyelesaikan masalah. Saya juga mulai dapat menatap wajah rekan saya dan mengajukan pertanyaan yang nantinya menghasilkan solusi terbaik. Luar biasa, sangat bagus dan mantap ya Bu. Saya sangat senang bagaimana Ibu sudah bersemangat untuk tetap terus dipertahankan ya Bu. Saya berharap kedepannya setelah komitmen Ibu berjalan dan berlatih melakukan coaching sehingga menambah kompetensi Ibu menjadi coach. Alhamdulillah, baik, terima kasih Bu atas waktu dan sarannya yang membangun Bu. Sama-sama Ibu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.